Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pak Fatur Rahman. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk pada satu bab yang amat-amat krusial, amat-amat penting, yang bisa menjadi benteng kita untuk bisa eksis dan survive dalam kehidupan ini, yaitu bab qadha dan qadar. Anakku sekalian, qadha, bolehlah saya menyederhanakan pemahaman kita, ya. Qadha tidak lain adalah sebuah perencanaan, desain, konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, makhluknya ini, sejak zaman azali. Zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan jagat raya dan isinya ini, kecuali yang ada saat itu, yaitu zaman azali. Anakku sekalian, dari pengertian qadha ini, kita akan sadar bahwa diri kita ini dan semua manusia, umat manusia, itu sebenarnya jauh-jauh hari sebelum adanya jagat raya ini ternyata sudah didesain oleh Allah, direncanakan oleh Allah untuk dihadirkan di muka bumi ini. Artinya apa? Artinya kita ini hidup di dunia ini adalah benar-benar melalui perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam qadha-nya. Nah, kalau qadha demikian, berarti sebuah perencanaan pasti ada pelaksanaan. Maka secara sederhana pula, qadar atau takdir adalah pelaksanaan atau realisasi atau perwujudan dari qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, makhluknya ini. Kalau boleh saya ambil suatu permisalan untuk memudahkan. Seorang insinyur menggambar atau membuat sketsa sebuah bangunan yang direncanakan akan dibangun. Maka dia membuat sketsa atau membuat maket sedemikian rupa sampai rencana anggaran biayanya berapa itu dia rencanakan. Berarti qadha itu seperti itu, merencanakan. Kemudian setelah gambar itu jadi, sketsanya jadi atau maketnya jadi, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan atau pembangunannya yang dibangun oleh para pemborong atau para tukang dan kuli. Itu adalah takdir. Jadi antara maket atau sketsa gambar dengan pelaksanaan itu saling terkait, saling berhubungan. Anak sekalian, dalam kaitannya dengan ini ada kebijakan atau kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Oke, Gusti Allah telah mengqadha, misalnya telah merencanakan seorang Fatur Rahman. Fatur Rahman ini adalah bla 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 begini, nanti lahirnya sekian, rezekinya ini, nanti jodohnya ini, nanti matinya sekian, nanti perjalanan hidupnya seperti ini. Semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Namun pelaksanaannya terkadang di tengah perjalanan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala
masih membuka kesempatan lebar untuk kita supaya kita menginginkan sesuatu yang terbaik. Tentunya seperti itu. Kalau rezeki yang terbaik, jodoh terbaik. Maka takdir, dalam hal ini qadar atau takdir, itu sejatinya ada yang bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai dengan qadha-nya, lewat kegiatan-kegiatan atau perilaku atau sikap-sikap manusianya. Mau nggak dia berikhtiar, mau nggak dia tawakal, mau nggak dia ini berdoa yang terbaik, mau nggak dia ini optimis. Nah, perilaku-perilaku ini sejatinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya dan dengan kebijaksanaannya mengiyakan atau menolaknya. Jika mengiyakan artinya dikabulkan permohonan kita, doa-doa kita yang terbaik, maka bisa jadi qadha yang seharusnya itu jelek untuk dieksekusi dalam takdirnya nanti, ternyata dirubah oleh Allah sebab doa kita, sebab permohonan kita dirubah oleh Allah menjadi takdir yang baik. Ya. Dalam qadha-nya bisa jadi seseorang itu tidak lolos atau tidak lulus. Namun karena dia melakukan perilaku-perilaku ini, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan belas kasihannya dengan rahmatnya, maka dikabulkanlah permohonan dari hambanya ini untuk ditakdirkan yang terbaik, menjadi lolos. Jadi semuanya adalah misteri dan semuanya adalah hak atau prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluknya tidak lain adalah hanya berikhtiar atau berdoa, tawakal kepada Allah. Yang terbaik dihadirkan oleh Allah. Itu saja. Ya. Nah, dari sini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya minta semuanya anak-anak nanti berkelompok ya, menjadi 3 kelompok. Untuk yang putri, kelompok putri dibagi menjadi 2. Untuk kelompok putra tetap 1 ya, kelompok putra 1, kelompok putri 2 ya. Berarti kelompok putra itu kelompok 1, kelompok putri 2 kelompoknya, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 silahkan Anda diskusikan hubungannya dengan seorang manusia atau Anda saja ya. Bagaimana seseorang ini bisa lulus atau tidak lulus dalam pelajarannya, atau kalau dalam konteks kelas 12 tidak tidak lulus ya, artinya tidak bisa melanjutkan jenjang ke yang lebih tinggi. Coba Anda kaitkan kegagalan atau kelulusan seseorang itu kamu hubungkan dengan konsep qadha dan qadar. Bagaimana itu? Nah. Kemudian untuk yang kelompok 2 putri ya, bagaimana Anda menanggapi atau memberikan satu jawaban dari pertanyaan mengapa seorang manusia itu
mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis, kamu hubungkan atau dengan cara-cara bunuh diri, ya. Silahkan didiskusikan, dihubungkan dengan iman pada qadha dan qadar. Kemudian kelompok yang ketiga, Putri, silakan ditanggapi dari pertanyaan ini. Ada satu insiden di jalan seperti di Gresik beberapa waktu yang lalu. Suami istri berboncengan, istri dalam keadaan hamil tua, umur usia 7 bulan mengandung. Itu terserempet truk trailer, ya. Si suaminya terlempar keluar bahu jalan, selamat. Namun istrinya masuk ke kolong truk itu, artinya meninggal. Sekalian juga isi kandungannya atau janin yang ada dalam kandungannya juga meninggal dunia. Coba Anda hubungkan itu dengan qadha dan qadar. Bagaimana penjelasannya? Itu saja sekalian. Nanti dalam pertemuan berikutnya akan kita diskusikan. Saya minta semuanya aktif, ya, dan semuanya punya jawaban atau tanggapan yang kuat berdasarkan dalil-dalil atau bukti-bukti dari, tentunya dari Al-Quran atau hadis atau logika para ulama-ulama kita atau para cendekiawan kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.